Lagi dan lagi kita akan bahas soal SKB perawat guys. Dan seberapa benar sih kalian dalam soal-soal kali ini? Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia soal pertama. Seorang ibu menderita diabetes dan terdapat luka pada kakinya dirawat sendiri oleh anaknya di rumah. Anak sudah memahami terkait penyakit yang dialami ibunya. Tapi anak tidak pernah membawa ibu ke pelayanan kesehatan. Kondisi luka ibu balutan kotor, penuh rembesan, dan jarang diganti. Apakah masalah yang terjadi pada kasus di atas? Nah, soal-soal seperti ini nih guys yang sering mengecoh. Karena memang sejawaban-jawabannya itu hampir sama semua atau hampir semuanya benar gitu. Hampir semuanya itu benar. Jadi memang butuh kefokusan, ketelitian, dan kebiasaan dalam mengerjakan soal. Kalau soal-soal seperti gadar KMB itu kan sudah lumayan jelas. Kalau paru-parunya geser sedikit itu pasti tension pneumotoraks sudah. Hitung luas bakar sudah ada rumusnya, tetesan infus itu mudah. Nah, tapi soal-soal seperti ini nih yang butuh ketelitian dan kepekaan gitu guys. Dan di soal pertama ini didapatkan bahwa ada ibu yang menderita diabetes tetapi anaknya merawat sendiri di rumah. Dan kondisi lukanya ibu sekarang kotor, penuh rembesan, dan jarang diganti. Padahal anaknya sudah memahami terkait penyakit yang dialami ibunya, tetapi memilih untuk dirawat sendiri. Itu berarti masuk kemana guys? Jawaban yang benar. Jawaban yang benar ialah yang C guys, ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Karena di sana anaknya itu sudah tahu, sudah paham terkait masalah yang terjadi, tetapi tidak mampu mengambil keputusan terkait pengobatan ibunya, sehingga dia memilih untuk merawatnya sendiri. Seperti itu guys, jadi jawaban yang benar ialah yang C. Oke, kita lanjut soal kedua. Berdasarkan prinsip paradigma sehat, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui... Apa nih jawaban kalian guys? Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi berdasarkan PMK nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, pasal 3 ayat 2 dalam prinsip paradigma sehat, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat guys. Itu singkatan dari GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Berarti jawaban yang benar ialah yang B guys. Oke, lanjut soal ketiga. Seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan data bahwa pasien memiliki riwayat edema paru. Hasil pemeriksaan TD 100/80 mmHg, frekuensi nadi 99 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, hasil pemeriksaan AGD pH 7,25, PaCO2 50 mmHg, HCO3 22, SpO2 96%. Apakah interpretasi hasil analisa gas darah pada pasien? Sudah ada yang dapat hasilnya guys? Oke, kita bahas sederhana saja ya. Terkait interpretasi hasil analisa gas darah ini. Teman-teman pasti sudah bisa semua kan? Oke, pertama-tama gimana teman-teman? Kita lihat nilai pH-nya. Benar, di sana 7,25. Berarti kurang dari nilai normal. Nilai normalnya berapa? 7,35 sampai 7,45. Jika kurang dari nilai normal disebut asidosis. Betul sekali. Berarti ini sudah asidosis. Jika asidosis, yang kita lihat itu nilai PaCO2-nya ya guys. Di sini itu nilainya 50 mmHg. Berarti dia lebih dari nilai normal. Nilai normalnya berapa? 35 mmHg sampai 45 mmHg. Kalau lebih dari nilai normal disebut dengan apa? Respiratorik. Benar. Berarti kita sudah dapat asidosis respiratorik. Selanjutnya untuk menentukan terkompensasi sebagian atau tidak terkompensasi, kita lihat ketiga-tiganya ya guys. Di sini pH-nya berarti tidak normal, PaCO2-nya juga tidak normal, HCO3-nya juga, HCO3-nya ini normal ya guys. Karena nilai rentang normalnya itu 22 sampai 26. Berarti pH-nya abnormal dan salah satu antara PaCO2 sama HCO3-nya ada yang normal, ada yang tidak abnormal. Berarti disebut dengan tidak terkompensasi ya guys. Berarti jawabannya asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Jawabannya yang E seperti itu. Oke, kita lanjut soal keempat.
Seorang laki-laki 32 tahun dirawat di RS Bina Utama. Personal hygiene dibantu perawat, pasien terpasang infus dan kateter. Ambulasi dibantu perawat dan vital sign dipantau setiap 4 jam. Berapakah jam yang diperlukan pasien tersebut sesuai dengan teori Douglas? Jadi ini ya guys, menurut teori Douglas, kalau perawatan minimal itu lama perawatannya 1-2 jam per 24 jam dengan kategori pasiennya itu personal hygiene sudah dilakukan sendiri dan ambulasi dengan pengawasan, observasi setiap pergantian shift, pengobatan minimal, status psikologi stabil dan perawatan luka sederhana. Itu jika minimal care. Yang kedua ada intermediate care atau perawatan intermediate. Lama perawatannya itu 3-4 jam ya guys, dengan kategori pasien personal hygiene dibantu, observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam, ambulasi dibantu pasien dengan kateter urin, dengan infus dan observasi balance cairan. Kemudian yang terakhir ada perawatan maksimal atau total care. Itu lama perawatannya 5-6 jam per 24 jam dengan pasien ADL dibantu, perubahan posisi TTV per 2 jam, makan melalui NGT, ada pengobatan per drip, pemakaian suction, gelisah, disorientasi, dan perawatan luka kompleks. Itu total care, lama perawatannya 5-6 jam. Sekarang kita kembali ke soal. Di soal ditemukan bahwa di sana personal hygiene dibantu, pasien terpasang infus dan kateter, ambulasi dibantu, dan vital sign setiap 4 jam. Berarti ini termasuk ke intermediate care guys. Berarti lama perawatannya itu 3-4 jam. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut soal kelima. Seorang anak 4 tahun sedang dilakukan penilaian perkembangan oleh perawat. Perawat menyuruh anak untuk menyusun lilin-lilin kecil. Apakah tujuan tindakan perawat tersebut? Oke, untuk menilai perkembangan anak jika dilakukan tes menyusun lilin-lilin kecil, itu berarti yang dinilai benar sekali guys, menilai perkembangan motorik halus anak. Jawabannya yang B. Kalau motorik kasar itu kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot besarnya ya guys. Contoh melompat, berjalan, berlari, melempar bola, itu contoh dari motorik kasar. Kalau sosial itu menilai kemampuan anak bergaul dengan temannya. Kemudian bahasa itu menilai kemampuan anak dalam memahami perintah, arahan, atau bahasa. Yang terakhir itu ada personal ya guys, itu kemampuan seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, dan lain-lain seperti itu. Dan di soal di sana kan menyusun lilin-lilin, itu berarti motorik halus, menilai kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot kecilnya. Ya seperti itu. Lilin, kemudian bermain manik-manik, menyusun kubus, itu contoh dari motorik halus. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut soal ke-6. Sekelompok mahasiswa akan melakukan screening lansia untuk penemuan kasus DM, asam urat, dan kolesterol. Mahasiswa meminta kepada pihak swasta untuk pengadaan alat pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Apakah tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa? Apa nih guys? Oke, kita bahas satu persatu opsi jawabannya ya guys. Yang pertama di sana ada bina swasana. Jadi bina swasana itu merupakan kerjasama antara perawat dan masyarakat atau masyarakat dan masyarakat yang peduli kesehatan dan senantiasa saling menjaga, saling menolong sesama masyarakat untuk peduli pada lingkungan ya guys. Peduli pada lingkungan itu bina swasana. Kemudian ada pemberdayaan yang B. Pemberdayaan itu merupakan sebuah upaya dalam konteks pemberian informasi, dorongan, serta pendampingan pada masyarakat untuk mencegah atau menanggulangi sebuah masalah kesehatan yang ada di lingkup masyarakat dan membantu klien dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dari mau menjadi mampu. Itu merupakan pemberdayaan ya guys. Jadi yang diharapkan itu mampu berperilaku sehat seperti itu. Jadi memberdayakan masyarakat agar lebih sehat lagi seperti itu. Oke, yang C di sana ada advokasi. Kalau advokasi ini merupakan cara membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang sistematik untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan pada kebijakan publik untuk menjadi lebih baik lagi itu ya guys. Ini mengarah ke keputusan masyarakat ya.
Kemudian ada kemitraan, yaitu merupakan suatu hubungan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Tentunya untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Dengan tujuan atau misi yang sama ya guys. Jadi kemitraan ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan peran-peran masing untuk mencapai tujuan atau misi yang sama itu ya guys. Kemudian yang terakhir itu ada apa? Promosi kesehatan. Itu merupakan suatu bentuk upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dari awalnya sehat memang agar bisa mempertahankan level kesehatannya. Jadi agar dia bisa mempertahankan level kesehatannya itu promkes. Oke, seperti itu. Kalau kita cocokkan di soal, ini merupakan apa guys? Iya, dia merupakan kemitraan atau kerjasama. Jadi ini kerjasama antara mahasiswa dengan pihak swasta ya guys. Jadi jawabannya yang D, kemitraan. Oke, kita lanjut soal ke-7. Seorang perempuan berusia 37 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian adanya otot bantu nafas, konjungtiva anemis, TD 150/90 mmHg, nadi 95 kali per menit, frekuensi nafas 27 kali per menit, suhu 37,6 Celcius, saturasi oksigen 92%. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Wah, easy nih Maya guys. Ini soal terakhir guys. Apa jawabannya? Iya, jawabannya memberikan O2 sesuai kebutuhan. Jelas ya guys, karena di sana pasiennya sudah sesak nafas, frekuensi nafasnya sudah 27 kali per menit, terus saturasi oksigennya 92%. Jadi tidak cukup hanya dilakukan posisi semi Fowler, kemudian teknik relaksasi itu nggak sesuai ya guys. Nebulasi itu juga kurang tepat karena memang tidak ditunjukkan ada masalah pada airway-nya, pada jalan nafasnya. Jadi tidak perlu dilakukan nebulisasi. Apalagi pemasangan infus ini agak sedikit menjauh ini dari kasus ya. Jadi jawaban yang paling benar itu yang E, memberikan O2 sesuai kebutuhan. Seperti itu guys. Oke, akhirnya selesai sudah latihan kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa lulus tesnya dan bermanfaat ilmunya, oke? Sekian, see you. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys. Oke, bye-bye.